Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di HiFest 2020. Masih dalam rangkaian ulang tahun Telkom yang ke-55. Saya Pradip Nugrahanto akan memandu acara ini sampai beberapa waktu ke depan. Nah, HiFest 2020 sendiri mengusung tema Digital Transformation through Innovation Culture. Bersama saya sekarang sudah ada CEO dan co-founder Kata.ai, Irzan Raditya. Kabar? Baik, siang Dipta, siang teman-teman semua. Thank you for Oke. joining HiFest. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan teknologi ini bisa membantu perkembangan dari small medium enterprise nih. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama sebelum sesi ini dimulai tentang bagaimana kita menyikapi perubahan, bukan ya sering disebut sebagai new normal gitu ya, tapi sebenarnya kita ya hidup kita ya seperti ini gitu kan. Gimana? Lo sendiri masih di rumah nih kayaknya ya? Sudah Iya, 4 ini udah bulan. 3 bulan. I think ya 4 bulanan udah di rumah terus nih. Oke. Mhm. 4 bulan di rumah ya. Nah, Iya, ini artinya salah satu salah satu benefit dari implementasi teknologi dalam sebuah entitas bisnis gitu. Benar nggak? betul sih. Jadi dikatakan kami juga terus perhatikan ya gimana sih situasi eh, COVID-19 ini terjadi kan di Indonesia kan, dan sampai saat ini juga Oke. angkanya juga masih tinggi Pak Ari. Di mana prinsip kami people first. Jadi sebisa mungkin kami upayakan kita itu Oke. remote first akhirnya. Jadi dan Nah, I think 3 bulan lebih kita masih bisa remote. So I hmm? think this is the new normal for us. Nah, ini menarik nih. Ketika perusahaan teknologi gitu yang sehari-hari sudah berkutat dengan teknologi, akhirnya bisa memetik benefit gitu ya, karena tidak perlu kontak fisik, tidak perlu datang ke kantor, semua tetap bisa dilakukan dari mana saja. Bahkan sebelum ada pandemi pun, kultur untuk bekerja dari rumah udah bukan sesuatu yang asing. Nah, tapi kalau menurut Irzan sendiri nih, kalau untuk perusahaan atau bisnis konvensional, dampaknya yang terjadi seperti apa sih? Iya, jadi this this pandemic itu menciptakan satu keadaan baru ya di sekitar kita ya. Hmm, Dan ya. ini dampaknya sangat luas sampai ke ekonomi dan employment, tidak hanya kesehatan. Jadi Mm-mm. kalau kita lihat berdasarkan kami berdiskusi lah dengan beberapa Ya. pelaku UMKM, khususnya yang Mhm. bermain di ranah food and delivery, food and beverage, atau di Ya. kuliner gitu ya. Itu mereka bisa sampai mendapatkan efek 50-70% pengurangan di pendapatan mereka karena adanya Oke. dampak ini. Betul. Itu yang kami lihat ya. Dan dari Mhm. sana mereka juga banyak yang mencoba kreatif, mencari cara baru kan buat survive. Ya. Jadi kalau kita Mhm. lihat lately ini banyak kan, tadinya kita beli kopi itu kan yang satuan gitu ya. Terus sekarang Nah, muncul literan, karena kan orang cenderung di rumah gitu kan. Terus sharing nah, sama orang rumah lainnya. Ada oke. juga sekarang yang shifting kan, mereka jualan frozen food ya kan, atau bahan-bahan Betul, betul. bakunya. Ya. Even di salah satu chain steak ternama aja, mereka akhirnya jual steaknya frozen gitu buat kita masak di rumah Oke. sendiri gitu. Dan kalau kita perhatiin juga tanpa sadar ya guys, sekeliling kita lah, kayak teman kita Nah, lah, saudara kita, tiba-tiba mereka jadi jualan kan di Instagram kan, jualan nah, makanan lah nah, atau bisa nah. cemilan. Ya, ya, ya. Jadi ini very interesting sih. Jadi kalau kita lihat kan flashback ke 2008 atau pas dot-com bubble di luar sana tuh, this kind of crisis, it awakens the entrepreneurial spirit of everyone. Oke. It's a very good time to start business, bisa dibilang ya. Ah, So I think that's the high level yang what I can ya. share sih ke teman-teman Oke, semua. kalau kan berarti imbas positif ya. Imbas positif adalah munculnya banyak entitas-entitas bisnis baru, terus banyak juga yang akhirnya bermunculkan inovasi-inovasi baru. Nah, kalau dari kacamata perusahaan teknologi sendiri, mungkin secara spesifik lu bisa dari kata gitu ya, dari kacamata kata, ada nggak sih dampak negatif yang menimpa ke perusahaan teknologi seperti kata yang memang daily-nya mungkin nggak seperti vertikal lain gitu ya, yang kalau Mhm. mungkin ngomongin travel gitu kan ya itu beda gitu ya. Kalau di kata sendiri ada Yes. imbas negatifnya nggak sih? Ya. Yeah. Jadi kata pada dasarnya kami adalah
perusahaan yang berbasis conversational AI fokus kami. Oke. Menyediakan platform dengan software bagi para bisnis untuk memiliki chatbot mereka sendiri ya. Baik itu untuk customer service, untuk sales, untuk marketing di aplikasi-aplikasi messaging seperti WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Line, dan lain-lain. Nah, karena kami platform dan kami bisa dibilang pas ya, partner service, atau juga masih ada irisan dengan SaaS ya, software service, dan cukup agnostik ketika kita ngomong soal industri ya. Jadi tidak tersentralisasi, kita berbicara soal misalkan transportasi atau misalkan hospitality. Di kami dampak pasti ada tidak secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung ada beberapa deals dengan kondisi seperti ini akhirnya pushback mundur ke belakang kan. Menjadi yang tadinya harus kita bisa secure di Q1 itu akhirnya ke Q3, Q4. Ada juga industri yang tadinya kita sempat intens ngobrol, katakan tadi di transportasi, lalu di airline, misalkan di hospitality, akhirnya jadi put on hold. Itu kalau kita mau challenge ya. Another challenge juga kalau kita lihat kemarin pas PSBB, banyak kan yang akhirnya, perusahaan semua akhirnya merumahkan karyawan ya. Merumahkan alias preparing remote working atau working from home. Buat kami dikata remote work itu bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi kami berdiri, transisi dari zaman Yes Boss 2016 ke Kata 2017, kami itu memperlakukan 2 hari per minggu to work from home. Bebas cawan itu. Jadi bagi kami ketika ini kejadian, kami hanya roll out company wide. Ini bukan hal yang baru, walaupun ada adjustment ya. Nah, kondisi seperti ini sayangnya bagi para customer kami yang cenderung enterprise, perusahaan-perusahaan besar, atau calon customer, mereka belum terbiasa. Akhirnya meeting biasanya harus sambil ngopi lah ya kan, sambil makan, atau misalkan face to face, mereka harus terbiasa pakai Zoom, Google Meet, ya kan, atau aplikasi-aplikasi lainnya di sini. Yang kadang-kadang, wah, mas saya nggak bisa akses nih mas, dokumennya pakai di kantor gitu kan, harus pakai VPN misalkan. Oh ini kita harus tanda tangan basah, nggak bisa online. Jadi ada fase transisi, tapi lama-kelamaan kami lihat ini bukan suatu hal yang sulit. Thankfully, kami bersyukur juga di Kata, we managed to keep everyone on board di tim kami. Jadi we applied zero layoffs dengan kondisi seperti ini. As a result, kami juga mengalami pertumbuhan bisnis yang lumayan signifikan per bulannya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi bagi kami akhirnya hanya memfokuskan ke industri yang sifatnya masih thriving di era seperti ini, dan juga memberikan layanan atau solusi yang benar-benar tepat guna gitu bagi para pelaku bisnis usaha. Kurang lebih gitu kali ya. Nah ini ketika tadi lu bilang bahwa secara bisnis tidak ada masalah, malah ada kenaikan, tapi sempat ada isu ketika karena kebanyakan klien adalah korporasi konvensional mungkin ya, yang mungkin harus melakukan banyak adaptasi ketika shifting kebiasaan-kebiasaan seperti tadi yang bilang, ketika mau dealing harus sambil ngopi ataupun sekedar meeting pun enaknya face to face gitu. Nah, lu menyiasati itu gimana supaya ya ini kita bisa loh begini, ataupun tadi mungkin case-case kayak akses dokumen yang ternyata belum terhubung untuk diakses dari mana saja, tanda tangan digital yang belum berlaku di semua dealing gitu, itu gimana jadi? Buat kami di startup itu mentalitinya kayak just make it work gitu ya. Problemnya apa, kita cari solusinya. Termasuk ketika tanda tangan tuh harus nggak bisa digital gitu ya. Biasanya kami akan digital dulu, soft copy, lalu misalkan ada kurir gitu ya udah. Akhirnya kurir bisa jemput dokumen di rumah direksi satu perusahaan klien kami gitu ya. Kirim lagi ke rumah saya, atau misalkan tim yang terkait gitu untuk tanda tangan, kirim balik lagi, itu kayak gitu bisa-bisa aja sih. Jadi kalau korporasi sebetulnya sih mereka ada adaptasi, cuma makin kesini tuh makin oke. Dan yang kedua kalau kita lihat, kita ngomong soal SMB ya, sebetulnya kan startup itu juga majority masuk SMB ya kan, masuk UMKM sebenarnya kan ya, kecuali yang besar-besar. Nah, kita lihat UMKM di sini, khususnya tech startups yang digital native, ngobrol dengan beberapa teman-teman, mereka juga no issue sebenarnya. Akhirnya ketika kami akhirnya menawarkan solusi ini ke perusahaan-perusahaan yang digital native alias tech startups, mereka udah lebih reseptif karena buat mereka meeting secara online gitu ya, dengan Zoom, dengan Google Meet, itu no issue, dan demo semua produk bisa online, komunikasi via WhatsApp. Jadi sebetulnya sih fine-fine aja kalau kita lihat dari kacamata yang
untuk tech to ready. Yang challenge memang bagi ketika harus berinteraksi dengan bisnis yang mungkin belum terbiasa dengan hal ini ya, akhirnya menjadi less priority. Ya, jadi kan masalah shift of focus aja sebetulnya. Oke. Nah, tapi ketika tadi menarik nih, lu bilang kalau ada masalah, kita carikan solusinya, termasuk masalah penyerapan teknologi ini. Nah, kalau misalnya nih, ada klien-klien yang penyerapan teknologinya mungkin belum seperti klien yang lain. Terus mereka tadi lo bilang taruh mungkin di kebelakangnya dulu gitu. Jadi prioritasnya diubah dulu supaya tidak memakan load kerjaan yang lain. Nah, gimana caranya supaya si klien-klien yang ditaruh belakang ini tidak merasa wah ini semenjak era pandemi kayaknya kita dianaktirikan nih dalam tanda kutip gitu. Gimana untuk mencegah perasaan-perasaan kayak gitu? Ya, sebetulnya kalau kita ngomong klien sih, I think we treat our client equally and fairly di sini ya. Mungkin di sini yang tadi digarisbawahin mungkin akan disampingkan dulu sementara adalah yang ketika misalnya masih sifat prospek lah ya, yang kemarin sempat ngobrol gitu. Cuma yang menarik adalah yang bisa saya share di sini, pandemi ini tuh sisi positifnya kita akselerasi digital tuh jadi semakin cepat ya. Karena kan apa dengan ada social distancing kan akhirnya orang tuh dipaksa kalau lo mau survive, bisnis lo mau jalan ya lo harus adaptasi gitu kan ya. Mulai pakai software yang lain-lain yang mendukung bisnis di sini kan ya. Ini yang menarik. Di kami kasusnya ada banyak, lumayan lah beberapa pelaku F&B yang mungkin dari mulai yang enterprise sampai yang UKM gitu ya. Mereka merasa kayak, oke, sekarang kita ada di GoFood, di GrabFood, cuma buat mereka kurang cukup gitu kan ya. Pas mereka ingin meluaskan reach mereka kan, gimana sih orang tuh bisa pesan makanan tuh tidak hanya di platform-platform udah ternama gitu ya. Mereka lihat sosial media seperti Instagram, WhatsApp itu sebagai channel yang menarik dieksplor ya, dan mereka bisa kontrol. Jadi ada salah satu juga food chain owners yang bilang ke saya bahwa dengan kondisi gini mereka akhirnya mengalokasikan waiters atau orang di kitchen yang lebih kurang itu akhirnya jadi admin. Ada yang jadi admin buat bales-balesin order atau take order di social media. Ada juga yang dialokasikan menjadi kurir, ya kan? So for them dengan kondisi harus cash is king ya, either collect cash atau preserve cash. Mereka mencari cara yang lebih kontrol mereka punya nasib lah quote unquote dari mulai pengeluaran sampai masukan. Nah, ketika mereka explore, WhatsApp, Instagram is a viable channel to create new revenue stream gitu. Mereka merasa juga, ini banyak yang pesan, cuma ini ribet juga, harus banyak admin, prosesnya lama, kadang-kadang buat customer juga, wah, ini nggak ada yang balas-balas gitu kan. Kalau di luar jam kerja, besokannya ketika udah mulai jam kerja, nggak ada yang follow up. Nah, jadi ini dikata, this is a good time for us. A good time how we can not only helping the enterprises, but also helping the SMBs to thrive. Karena mereka yang jelas sangat membutuhkan di sini ya. Dan inilah kami akhirnya sekarang ada beberapa inisiatif, belum bisa di-share detailnya, yang tujuannya adalah membantu UMKM di kala new normal seperti ini. Oke. Nah, tadi ngomongin penyerapan teknologi yang akselerasinya makin tinggi gitu ya. Penasaran juga gimana dengan infrastruktur nih? Kalau ngomongin teknologi kan berarti nggak jauh-jauh dari infrastruktur internet sebenarnya. Nah, banyak gitu ya kita yang di kota besar aja gitu, akses internet ini belum merata sebegitunya. Nah, apa kabar mereka yang tinggal di luar kota besar gitu ya, atau mungkin ya nggak usah jauh-jauh, balik lagi kota besar pun belum merata semuanya, dan menjadikan itu sebagai batu sandungan. Waduh, ini ketika mau shifting ke digital, tapi infrastruktur masih belum mendukung. Gimana tuh? Memang akhirnya kesini internet jadi apa ya, kebutuhan utama ya. Seperti pesan makanan apa-apa. Internet juga jadi kebutuhan wajib akhirnya. Nggak usah jauh-jauh kalau misalkan kita ngomong orang di luar daerah ya. Di kondisi kami di Kata aja kan beberapa orang mungkin yang di kosan tinggalnya gitu ya. Mereka mungkin internet kurang bagus. Akhirnya jadi kena dampak juga gitu. Jadi ini satu situasi yang lumayan challenging. Jadi akhirnya di kami ketika PSBB sudah mulai dilonggarkan, kata shifting emang pada dasarnya menjadi full remote work, tapi juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang membutuhkan akses internet yang bagus,
atau membutuhkan bisa berinteraksi dengan orang lain lah. Kami limit sekitar 10 sampai 15 orang per hari di kantor dan harus daftar dulu sebelumnya. Cuma again kalau kita ngomong secara high level, emang internet menjadi kewajiban sih sekarang, hal sangat mendasar untuk dimiliki setiap individu. Nah, menyiasati itu dari apakah ada gitu strategi-strategi supaya nggak terlalu selalu kepentok ke situ lagi gitu? That's a good question ya. Sebetulnya kalau ditanya, I don't have the answer. Tapi thankfully sampai sekarang sih kegiatan kami beroperasional masih berjalan lancar ya. Jadi belum nemu betul-betul seperti kayak blocker yang benar-benar kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Cukup bersyukur ya di sana sih. Nah, tidak adanya masalah ini apakah karena mayoritas klien masih dari daerah-daerah yang tanda kutip aman internetnya, atau bahkan di daerah-daerah yang labelnya remote area pun sekarang akses itu udah mulai terbuka? Iya, di kami karena masih mayoritas tuh enterprise atau korporasi besar ya. Jadi kan mereka juga tersentralisasi di Jakarta. Jadi seharusnya di Jakarta tuh koneksinya masih oke lah. Walaupun kadang-kadang kita lagi Zoom gini, ada yang harus drop gitu kan, terus signing lagi gitu. Itu jadi new normal sebetulnya. Ya, new normal jadi kayak lebih gitu ya. sih. Kita masih fokus di Jakarta sih kebanyakan. Kami punya klien. Nah, apakah buat para pelaku UKM? Karena kita kan fokusnya nih teknologi bisa membantu UKM. Cuman ada batu besarnya di sini adalah infrastruktur gitu. Gimana menciptakan sinergi antara teknologi dan UMKM di new normal ini, sementara infrastruktur ya itu udah masalah klasik ya kalau ngomongin itu. Kalau dari lu sendiri menyikapinya gimana? Iya, kalau kita lihat sih gini ya, majority orang Indonesia itu udah punya smartphone ya. Dan smartphone tuh orang bisa buka internet lah, bisa buka sosial media walaupun dengan limitasi, dan pakai WhatsApp semuanya. Jadi kita percaya nih WhatsApp ini sebagai kayak katalis yang memang bisa memberikan inklusi digital kepada para pelaku UMKM, termasuk juga para konsumennya gitu ya. Karena sekarang kalau kita lihat, kita berlomba-lomba bikin aplikasi, bikin app ya, itu lumayan challenging gitu kan. What's in it for the customers, harus download app lagi gitu kan ya. Meanwhile, semua orang tuh, there are like 125 juta orang Indonesia tuh punya akses ke WhatsApp. Dan kata di sini, kami adalah salah satu partner WhatsApp dan bisa create value di sana. Akhirnya gimana cara bantu UKM. Nah, kita ngomong UMKM dan digital service. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi GDP Indonesia di 3.800 dolar GDP per kapitanya ya, kita ngomong software gitu kan, itu masih bisa dibilang orang-orang itu masih cost conscious, alias masih pikir-pikir kan, kalau ada yang gratis kenapa bayar gitu. Kalaupun bayar, ini harus bisa naikin mereka punya sales, punya penjualan. Meanwhile kalau kita lihat di negara yang sudah 5 maju, di Amerika, di Eropa yang memang labor cost cenderung tinggi, mereka melihat software technology is there to increase the productivity. Ini udah berlaku juga untuk para UMKM di sana, SMBs di sana. Nah, di Indonesia hal ini tuh masih berlaku di enterprise kalau kita ngomong soal productivity tool ya. Tapi kalau kita ngomong soal UMKM, ini balik lagi, software apa sih yang sering dipakai? Kan POS ya kan, point of sales, atau misalkan aplikasi sekarang lagi lumayan ramai itu pencatatan keuangan ya, personal finance. Ya kan, kalau kita ngomong POS kan ada kayak Moka, ada kasir, ada Pawun. Lalu kita ngomong soal personal finance tuh ada yang lain-lain, misalkan buku warung, terus ada buku kas, ada some apps lah ke arah sana. Jadi anything yang related masuknya ke transaksi penjualan itu bukan entry point. Kalau para pelaku bisnis itu pelaku startup ya di sini ingin bantu para UKM. Baru dari sana ketika mereka merasakan manfaatnya, penjualan naik, user experience juga lebih enak, lebih seamless, itu menjadi entry point untuk menawarkan solusi-solusi yang lain ketika mereka sudah merasakan manfaatnya. Nah, ini ngomong-ngomong soal mengajak orang supaya merasakan manfaat gitu. Berarti siapa duluan sih yang harusnya bergerak gitu? Apakah UMKM-nya yang harus sadar teknologi dulu, atau para pelaku perusahaan teknologi ini yang
harus makin giat melakukan pendekatan sama UMKM. Ya, ini chicken and egg problem ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat UMKM itu yang sudah online ya, kalau kata BPS itu ada sekitar 10 juta. Oke. So, dan jumlah UMKM sendiri ada 64 juta ya kalau nggak salah. Jadi kan masih 1/6 lah yang masih online ya. So I think it's a good question sih. Semua tergantung dari resource, tergantung dari fokus value proposition apa yang ditawarkan. Ketika lihat situasi ini pasti baiknya adalah kita fokus yang udah melek digital dulu aja gitu kan, yang udah online dulu kan. Yang udah online dibagi lagi kan, ada yang udah misalkan simply pakai email, pakai social media, pakai aplikasi messaging. Itu yang level 1. Level 2 tuh mereka udah mulai daftarin di marketplace online, kayak di Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, this is a good question yang harus dijawab dari pelaku tech startup juga. Lu mau attack market yang mana gitu kan ya. Emang the big the big market itu kita ngomong yang belum online kan. Cuma untuk kesana, it's not that easy juga sebetulnya kan. I know every startup like pitching, capturing SME market besar banget, cuma again cost of acquisition-nya kalau kita pikir juga nggak mudah dan nggak murah gitu di sini. Jadi pikir matang-matang aja gitu, baiknya mau yang mana dulu. In this case, if you have enough resources gitu kan, feel free try to bring the ones haven't been online jadi online. Cuma kalau resources limited, ya coba attack yang online dulu. Meanwhile untuk pelaku UMKM dengan ada kondisi seperti ini, mereka I think eventually bakal melek juga sih kebutuhan digital di sini sih. Oke. Nah ini mungkin buat para pelaku UMKM gitu ya yang tadinya masih belum terpapar teknologi, jadi masih sebagian besar pemasukannya itu datang dari offline activity gitu. Ketika mereka memutuskan untuk shifting, tadi kan lu udah sempat bilang gitu, itu juga ada cost yang diperlukan di mereka gitu. Nah ini gimana sih strateginya supaya nggak boncos duluan untuk shiftingnya, bensinnya keburu habis pas udah harus jalan di online gitu. Iya. I think ini lumayan luas ya bahasannya. I think nggak semua bisa di-solve dengan adanya teknologi, dengan kondisi seperti ini ya. Ini kan kalau kita lihat dari pemerintah juga ada stimulus perkara apakah itu membantu apa enggak, I don't have the answer, frankly speaking. Tapi kalau kita lihat ingin mengadopsi teknologi tapi jangan mengganggu operasional secara finansial. Yang paling mudah adalah explore dulu kan. Explore kira-kira ada software apa sih yang gratis gitu kan, yang bisa dimanfaatkan tanpa keluar biaya. Dan ini juga kesempatan sebetulnya para pelaku tech startups. Bagaimana freemium itu mungkin menjadi strategi, iya kan? Akhirnya ngasih software dulu gratis gitu, and then you build the loyalty, customer engagement, they're happy with your service, get improve their business. Mungkin akhirnya bisa nanti ada penawaran add-ons, modules, upgrade ke sesuatu yang akhirnya paid service. Itu juga bisa jadi opsi juga sebetulnya sih. Nah, kalau tadi lu bilang mendekati para UMKM ini juga membutuhkan cost yang tidak sedikit gitu ya, dan hasilnya juga belum terus begitu maksimal nih. Nah, pendekatan seperti apa sih yang dinilai paling tepat untuk mengajak proses shifting ini jadinya gitu, supaya nggak buang-buang peluru gitu. Mungkin kalau kita lihat di sini adalah banyak sih kiat-kiatnya yang saya juga amati dari pemain teknologi startup yang lainnya yang memang ingin empower para UMKM. Mereka ada juga entry point adalah memberikan edukasi, kayak misalnya webinar gitu kan ya, bagaimana mengatasi bisnis di kala pandemi. Itu good point juga kan, good entry point, bisa ngumpulin database ya kan, akhirnya bisa making CRM untuk via email lah, via nanti messaging applications, buat akhirnya bikin engagement dari mereka, termasuk bisa offering services. Pendekatan yang menarik juga adalah kolaborasi di sini, iya kan? Pasti kan sekarang udah banyak pemain tech startups yang lumayan mature ya, yang punya jaringan UMKM lumayan luas. Let's say seperti misalkan Gojek, misalkan Grab, terus Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Kesempatan lain bagi para tech startups ketimbang knocking the door one by one, ya kan? Karena kita tahu dengan tingkat literasi di Indonesia sangat rendah. Sering kan mungkin kalau kita lihat orang ke online shop gitu kan, terus udah ada informasinya di caption di mana,
masih ditanya juga. Nah, itu juga lumayan challenging karena bikin costly kan, karena kadang-kadang mereka banyak pertanyaan, karena mereka cukup cost conscious, jadi akhir proses juga panjang juga. Nah, siasatnya adalah gimana, tadi kan udah banyak tech startups lebih mature yang menawarkan solusi ke UMKM. Why don't you partner up? Ya kan? Mereka Oke. belum punya service apa, lu punya service apa, and common forces. And I think Hmm. di kami, pandemic ini is a great momentum di mana never before kita lihat kolaborasi bisa terjadi sekuat ini sebelumnya. It's the silver lining ini, orang bisa kolaborasi untuk fighting this virus. Berhubung nih kita di acara Telkom ya, nah di Telkom itu juga ada inisiatif namanya Indonesia Bergerak yang diinisiasikan Oke. oleh MDI Ventures. Jadi Hmm. Kata.ai kami berkolaborasi dengan beberapa portfolio MDI lainnya seperti Kiskas, Clue, dan Volantis juga Alo Dokter. Kami berkolaborasi bagaimana fighting against this virus, in this case informasi ya, melalui teknologi dan data. Jadi kolaborasi ini menghasilkan tadi akhirnya kan orang tuh bisa mencari informasi terkait COVID-19 semudah via WhatsApp. Buka website, Oke. udah ada dashboard, visualize dengan baik. Bisa juga symptom checking, adanya chatbot yang di belakang dokter juga. Jadi kolaborasi ini juga akhirnya menjadi the new normal juga bisa dibilang ya, kalau kita ngomong soal Ya. business strategy. Dan I think ekosistem kita juga lumayan bagus lah kalau kita mau ngomong soal kolaborasi sih. Oke. Nah, ngomong soal kolaborasi juga sepertinya di para pelaku UMKM juga tidak ada salahnya kali ya untuk menggalakkan kolaborasi antar UMKM sendiri gitu ya, instead of tech company yang melakukan kolaborasi, para UMKM ini juga tidak ada salahnya untuk berkolaborasi supaya membangun sebuah kekuatan baru gitu ya. True, itu betul sih. Kalau nggak salah, saya juga sempat lihat beberapa kali itu beberapa brands itu Mhm. mereka tuh kolaborasi bikin paket bundling kan. Kopinya Oke. dari si A tuh kan, cemilan dari si Nah, B kayak gitu-gitu. nah, Nanti tergantung di sini apa ya, constraints itu drives the creativity out of us. Itu yang gue oke. lihat sih. Ya, ya, ya. Nah, tapi misalnya nih, kan tadi Hmm. lo contohnya pakai WhatsApp, di mana mayoritas orang Indonesia, termasuk di situ tentunya pelaku UMKM sudah menggunakannya gitu ya. Cuman di sini, kalau nanti apa ini nggak menimbulkan ketergantungan pada satu platform gitu, misalnya ketika platform itu ada gangguan atau terbukti ya ada isu lah, mereka jadi nggak punya backup nih. Gimana kalau yang menyikapi kayak gitu? Ya, namanya platform itu ada ya. Jadi uh, never invest your eggs in one basket kan, kalau istilah investor di sini kan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, WhatsApp juga bukan channel satu-satunya bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Karena kan banyak, tadi kan ada marketplaces, ada F&B platform ya, seperti tadi GoFood, GrabFood, dan lain-lainnya. Jadi di sini Mhm. WhatsApp is one channel, cuma kan ada juga channel lainnya kalau kita mau messaging ya, di luar yang marketplaces atau tech platform lainnya. Misalkan kita ngomong soal Telegram gitu ya, Line, Facebook tuh masih bisa dimanfaatkan juga. Jadi balik-balik tergantung sih, lihat kebutuhannya itu banyak berkomunikasi dengan konsumen tuh di platform mana, itu juga sih. Oke, oke, oke. Nah ini ketika meyakinkan ini ya pelaku bisnis, oke, kita punya teknologi ini, kita bisa menawarkan solusi ini dan benefitnya yang mungkin lu dapat adalah ini. Misalnya seperti itu. Tapi ternyata mereka sudah mencoba dan tidak melihat perubahan yang signifikan gitu. Apalagi kalau dibandingkan sama misalnya offline bisnis mereka sebelum terjadi pandemi. Nah, gimana nih? Apa ini nggak jadi barrier baru buat para tech company dalam merangkul para UMKM nih? Iya, yeah. Kalau kita lihat apakah bisa purely menggantikan offline sales, that's a good question. Karena walaupun dengan adanya marketplaces gitu ya, Hmm? para UMKM itu jadi masih tetap suffering di sini kan. Di sini to find Ya, a way. betul. Perkara di sini sih balik-balik bagaimana tahu titik permasalahan, apakah di akuisisi pelanggan baru misalkan gitu ya, dan Hmm? bagaimana bisa reach out, mereka punya customer base, sudah punya atau belum. Dan ini juga tantangan emang buat para tech startups, gimana ya drive results emang secara yang tangible jatuhnya kan. Karena kan again di saat ini everybody is very cost conscious, cash is king. Jadi inovasi itu hanya dua yang bisa jalan. Inovasi yang memang menghasilkan bisnis alias driving cash,
atau inovasi yang memang berhasil menurunkan cost. Jadi point of view itu sih. Jadi balik-balik ke value proposition dan kemampuan para tech startup yang menawarkan solusi tersebut. Nah, ngomong-ngomong penawaran solusi nih, seberapa yakinkah lu kan sebagai pelaku tech startup juga gitu ya, teknologi ini bisa menjangkau, kan katanya selalu ya teknologi ini bisa menjangkau, tidak ada batasnya, bisa menjangkau siapapun gitu, dimanapun, kapanpun gitu kan. Nah, kalau penyerapannya sendiri, lu seberapa yakin nih teknologi ini bisa membantu UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia? Iya. Jadi kalau kita ngomong teknologi itu, my way of thinking yang gue pelajarin dari Steve Jobs juga, it's all about customer experience first. Then you go backwards to the technology. Jadi di sini sebelum kita ngomong teknologinya, we have to empathize first. Kira-kira permasalahan mereka tuh apa gitu kan ya. Mereka sudah mencoba katakan effortnya apa aja. Baik itu yang something related to digital atau non-digital. Lalu misalkan mereka ada mental barrier untuk adopsi teknologi. Apa sih mereka takutkan gitu kan ya. Karena kan mostly kalau kita lihat, we as a human being yang jadi blocker itu kadang-kadang di kita sendiri. Pikiran sendiri. We have anxiety, we have fear yang emang kadang-kadang belum tentu tervalidasi. Maka dari itu, I think there's no one size fits all answer ya, Deep ya, the way I see it. Cuma the silver lining adalah, and the red line di sini contohnya adalah gimana pelaku teknologi itu bisa lebih berempati to really deep dive and dig down what's the real problem di market atau di customer mereka. Nah, terkait itu sendiri, aksi yang mungkin lu bisa cerita dari pengalaman sendiri mungkin ya, yang dilakukan bersama Kata, gimana sih caranya untuk menjangkau mungkin orang-orang yang secara jarak mungkin atau secara apa ya, secara ya kita nggak bisa bertemu setiap hari mungkin, atau karena ya balik-balik lagi urusan jarak tadi, menjangkau mereka ini jauh banget dari tangan kita gitu. Kalau dari lu sendiri ada pengalaman nggak sih? Pengalaman ya? Kalau ngomong soal LDRan sering sih. Tapi cuma kalau sama UMKM misalnya yang ada di Indonesia Timur gitu. Apa kabar? Lu pernah punya strategi gak menjangkau mereka-mereka yang ya jauh banget sih itu sih? Iya. Atau membiarkan nanti juga akan ada nih solusinya kayaknya ada di sana gitu. That's a good question. Terus terang kami frankly speaking belum ada kegiatan mungkin sejauh itu ya buat kita menjangkau pelanggan baru ya. Mungkin saat ini masih terfokus di Jabodetabek ataupun kalau geser dikit ke Bandung kali ya. Itu masih ke sana. Tapi kalau kita lihat di sini, we are social creature. Jadi teknologi itu bagus untuk menghubungkan. Cuma kalau misalkan strategi adalah purely go hyper local gitu ya. You need to have local rep lah paling nggak yang bisa ngomong juga dengan orang di sana gitu ya. Either itu misalkan kalau nggak bisa ketemuan ya tetap juga bisa online. Cuma localization and hyper local itu it's the key I think to crack the SME market ya di Indonesia di sini, karena kita Indonesia itu bangsa yang kaya dari suku, ras, agama ya, tradisi segala macam. Jadi local context itu sangat penting sih. Dan it's all about people by the end of the day. Nah, tapi kalau sekarang dalam kondisi sekarang nih ya, mungkin dengan semakin seringnya kita interaksi online gitu, udah mulai ada pergerakan semacam yang lu bilang tadi belum sih? Membangkitkan hyperlocal heroes gitu. Very good question. Aku nggak tahu share detail ya, Dip ya. But I think some companies have been doing that kind of strategy. I'm not sure which gitu, takut salah nyebut juga. Cuma kayaknya buat mereka yang udah punya foundation yang lumayan settle sebelumnya tuh lebih lebih bisa mengakselerasi strategi hyperlocal ini. Nah tapi kalau kita lihat juga ini opportunity baru ketika banyak sekali kan pengurangan tenaga kerja, alias PHK, layoff di mana-mana. Ini kesempatan juga mungkin bagi startup yang ingin akselerasi hyperlocal strategi gitu ya. Akhirnya bisa merangkul talenta yang mungkin saat ini sedang mencari opportunity baru daerah mereka masing-masing. Itu sebagai contoh aja.
But again, it comes back to your resource and focus juga sih. Mm-mm. Nah, tapi kalau dari kacamata lu sendiri melihatnya sekarang ini posisi pelaku teknologi dan pelaku UMKM gitu sudah di level mana sih? Apakah sudah mulai, kalau tadi lu bilang Kata sendiri masih fokus di Jabodetabek dan mungkin Bandung gitu ya. Kalau lu secara lebih luas lagi melihatnya, apakah udah mulai ada nih approach dari perusahaan teknologi ke pelaku UMKM yang mungkin jauh gitu ya. Tadi kan lu udah sempat bahas ada berapa. Nah, cuman levelnya itu udah di mana sih sekarang sebenarnya? That one I'm not sure, Deep ya, but I think buat mereka yang lebih mature, those marketplaces kayak Bukalapak, Tokopedia, kayak reach mereka sudah nationwide bisa dibilang ya. Oke. Nah, buat yang baru-baru, I don't know, frankly speaking. Oke. Berarti ini masih peluang dong kalau gitu. I think it's an opportunity. Nah, ketika kalau dinilai ini sebagai peluang, langkah-langkah apa sih yang sebaiknya disiapkan para pelaku teknologi yang ingin, wah gue ingin membangun koneksi nih sama orang-orang yang UMKM yang jauh dari jangkauan orang-orang di kota besar misalnya. Yeah. I think good strategy itu masuk lewat komunitas kali ya, community. Oke. Dan kalau kita lihat UMKM itu kan basically apa ya? Ada sisi B2C-nya juga. They're not purely B2B gitu kan, apalagi di Indonesia gitu ya. B2C di sini kan kadang you look up to someone. Nah, di community UMKM juga di skena mereka masing-masing ya, skena kayak musik. Mereka tuh punya kayak semacam influencer juga gitu ya. Nah, if you could work together with the communities, with the let's say so-called influencers, itu juga menjadi strategi yang baik juga ketika butuh online nih gitu kan ya. Tapi susah gitu ketemu langsung. Minimal kan kalau mereka misalkan di setiap daerah tuh punya influencer masing-masing yang emang mereka marketnya UMKM itu, I think that's a good strategy juga sih. Oke. Nah, kalau gitu, misalnya ada nih pelaku teknologi yang mau membantu pelaku teknologi yang mau membantu UMKM. UMKM seperti apa yang baiknya diprioritaskan untuk dibantu sama para pelaku startup teknologi ini? Nah, tadi yang gue bilang tadi, kan UMKM itu ada 60 juta kan? 50 juta belum online sama sekali. Terus ada fraction yang emang udah online 10 juta totalnya kan ya. Pada dasarnya tuh mereka udah punya akses sosial media ya. Itu udah paling basic. Level satu lagi yang udah adopt software kayak POS, personal finance, atau bahkan udah di marketplaces. Nah, kalau gue boleh saran, itu fokus ya yang udah online dulu aja, yang 10 juta. 10 million is a huge number gitu kan. Kalau kita bisa ambil 10%-nya aja gitu kan. 10 juta UMKM itu udah tersebar dari seluruh Indonesia itu ya? Betul. Oke. Nah, kalau ini nih, ketika UMKM memilih teknologi yang go online gitu kan, apakah nggak bisa kan dibilang ya udah lu online aja gitu, tapi nggak solusinya yang pilihan juga terlalu banyak kan sekarang, online lewat mana nih? Itu gimana sih cara terbaik buat UMKM dalam memilih teknologi supaya mereka nggak lagi-lagi, kalau tadi kan udah nih dari supaya teknologinya nggak buang-buang peluru, UMKM-nya juga belanjanya tepat gitu, membelanjakan teknologi yang tepat. Gimana kalau menurut lo? I think simple sih. Semua kan tergantung dari kayak risk appetite ya. Cuma the best way to start is try something free dulu lah, ya kan? Pasti banyak software yang nawarin tuh free offering. I know for a fact misalkan kalau POS ada kasir, kayak kasir tuh dia ngasih free kan, kalau nggak salah ya. Itu contohnya. Terus ada mungkin yang lain juga. Itu bisa coba dulu. Dari sana kan bisa lihat kan impact-nya tuh gimana ke productivity. Apakah akhirnya kerjaan lebih mudah, lebih gampang, which leads to cost saving tanpa disarin, atau ini misalnya bakal langsung ngasilin sales, ya kan? Buka peluang sales baru lah, yang tadinya sebelumnya belum ada. Jadi itu dulu sih, balik-balik lihat dari resource dan risk appetite masing-masing. Try something for free if it's possible. Dan ketiga, fokus ke adopsi teknologi yang menghasilkan uang atau saving money yang menghemat uang gitu.
Mungkin ada ininya nggak sih, kalau trial itu kan ada batasan waktu nih. Apa batasan waktu itu Iya. mungkin para UMKM merasanya, waduh batasan waktunya nggak cukup nih buat membuktikan sesuatu, belum kerasa impact-nya kita udah harus bayar Hmm. gitu kan. Nah, Hmm. ketika Hmm. dalam kondisi seperti itu, baiknya gimana? Bikin account baru aja. Nah, tapi Yeah, I idealnya think there's kalau no one ngomongin soal size. Yeah, waktu, yeah, yeah. There's no iya, one kalau size fits misalnya all ngomongin soal answer waktu ya. gitu ya, idealnya untuk Iya. proving bahwa ini service yang cocok buat digunakan itu berapa lama sih? I would say 30 hari kali ya. Jadi kan bisa Oke. lihat kan langsung 30 hari gimana sih efeknya Eh, ke operational business. I think Oke. sebulan tuh udah cukup, lumayan membantu lah harusnya. Nah, ya, ya. Oke. Jadi sebulan pun sebenarnya udah lebih dari cukup, ya nggak lebih dari cukup ya. Cukup lah ya, cukup It's just untuk enough lah, cukup lah. mengambil keputusan dari 1 bulan harus cukup ya. Betul, betul. Oke, nah kalau kasusnya gini, kalau misalnya sudah terlanjur menggunakan sebuah layanan dan ternyata tidak cocok, itu kapan Mhm. harus ganti gitu? Atau meninjau Eh, jangan-jangan ada yang salah nih di yang lain gitu, bukan teknologinya. Wah, Gimana? ini pertanyaan lumayan broad sih, Dev ya. Karena Eh, different problems, different solution, different platform. So, eh, I think balik-balik di sini kayak tadi, buatlah tenggat waktu tuh buat evaluasi 30 hari kali ya. Jadi 30 oke, hari itu waktu yang baik sih harusnya buat evaluasi untuk lanjut memakai service atau enggak. oke. Jadi ya balik-balik lagi tadi ya, untuk mencobanya silakan gunakan Mhm. yang gratis selama 1 bulan. Ketika udah Hmm. terlanjur pakai pun jangan lama-lama berarti ya. Ya, I think so sih. Dan ini juga tantangan juga kan bagi para pelaku teknologi supaya make sure Hmm? value creation itu bisa terjadi dalam waktu cepat. Oke. Nah, kalau kesalahan-kesalahan umum nih para entrepreneur dalam memilih teknologi apa? Hmm. Satu di sini adalah yang dilihat teknologi dulu bukan masalahnya. Karena kan Oke. gitu ya. Kita suka being biased, clouded with our judgment kalau kita ngomong soal teknologi tanpa tahu akar permasalahan apa. Tanpa Hmm. tahu kondisi si pengguna atau usernya tuh kayak gimana. Ya kan, itu satu. Oke. Jadi Nah, again, my message is user or customer experience first, and then you move backwards to technology. Satu. hmm. Kedua, bisa dilihat juga yang kadang jadi challenging adalah proses di sini kan ya. Ya. Gimana akhirnya ngedesain proses, ngedesain produk itu yang enggak bikin kita bakar duit. Nah, kalau Hmm. kita lihat kan even kayak sekelas Tokopedia udah raise billions of dollars, Ya. UKM yang di platform mereka belum sampai 60 juta juga gitu kan ya. Yes. So, the question is buat lu pada yang katakan baru seed funding gitu mau Hah? starting gimana gitu kan ya. Mau mau attack yang mana dulu gitu kan. Di sini ide yang bagus juga ada istilah uh, bowling pin strategy Hmm. atau beachhead strategy. Jadi fokus dulu offeringnya ke satu segmen. Begitu segmen kita ngomong soal industrinya apa ya, misalkan mainan atau makanan atau baju gitu, fashion. Terus Oke. lebih spesifik lagi, yang kelas mana di sini? Kalau kita Hmm. ngomong soal makanan, buat mereka yang udah punya berapa cabang, buat mereka yang omsetnya berapa per bulan per tahun, just focus on the niche, targeting the niche. Hmm. Karena juga semua perusahaan-perusahaan besar tuh fokus dari niche ya kan. Ya. Amazon fokus dari buku dulu kan. Terus Shopee di Indonesia fokus dari kosmetik ya kan, Hmm. buat cewek-cewek. Terus Bukalapak dari part sepeda. Shopify Hmm. luar sana juga dari snowboarding equipment. Jadi focus on your niche so you can really drive value without burning so much money. Itu kedua sih. Ketiga tadi apa ya? I think tadi kita udah ngomong soal user experience. Kedua nailing your niche so you don't burn so much money. Dan ketiga I think make sure you're not fully relied on one platform. Karena Oke. banyak kejadian pas zaman-zaman Facebook dulu kan, orang bikin game ini itu becoming their main source of income, atau berapa perusahaan yang doing some, sentiment analysis lah ini itu, akhirnya make money a lot Ya. dari Facebook, tiba-tiba policy berganti. Nah itu juga Hmm. perlu perlu aware aja sih. I would say namanya Oke. platform risk. Iya. Hmm.
Oke. Nah, sekarang kalau dari kacamata pelaku teknologi sendiri, apa sih kesalahan-kesalahan umumnya ketika melakukan approach sama UMKM? Balik deh, tadi kan dari pelaku teknologi ya? Oh, tadi dari pelaku Iya. teknologi ya. Kalau sekarang dari pelaku UMKM-nya berarti dalam memilih teknologi. Oke. Hah, kayak di sini ini sih ya, kalau kita lihat, make sure cari yang udah punya track record kali ya. Jadi udah pernah Oke. berhasil, Mm-mm. punya beberapa nama yang sekiranya dikenal gitu kan, udah ada customersnya, ada testimonial bagus, itu udah ngebantu pasti kan yang satu. Oke. Kedua, making sure service yang ditawarin ini tidak mengganggu operasional atau cash flow. Dan cari yang value proposition-nya secara clear, either menghasilkan uang atau menghemat uang. Ya, simple Mm-mm. itu. Yang ketiga, kita ngomong soal, apalagi tadi kita ngomong soal track record, kita udah ngomong soal tadi value proposition. Yang ketiga mungkin apa ya, ketika ada masalah gitu ya, mereka sedia support. Intinya itu sih. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin Jadi kadang local support itu penting ah banget juga sih. oke. Nah, tadi udah ngebahas soal macam-macam ya. Soal kondisi sekarang, bagaimana kita menyiasatinya dan nah, sekarang waktunya ngomong tidak diduga-duga kan. Siapa yang menduga akan Mhm. efeknya akan sejauh ini. Nah, Yes. supaya tidak kan siapa yang mau ya kecebur ke lubang yang sama 2 kali gitu. Gimana sih supaya nggak terulang lagi nih yang kemarin-kemarin kesapu badai ini bisa lebih kuat dalam menghadapi badai-badai berikutnya mungkin lebih dahsyat lagi. Dan ini pun badainya belum selesai gitu kan. Iya. Gitu. True. Yang pertama sih obvious ya. Jadi fokus something on your product offering itu digital. Kalau kita lihat kan Oke. yang paling kena impact kan di industri transportasi, hospitality ya. Even Airbnb aja yang Ya. sebesar itu mereka harus banyak layoff karyawan dengan kondisi seperti ini. Hmm. Cuma akhirnya juga bisa kreatif kayak kemarin waktu Traveloka online experience yang akhirnya orang bisa beli tiket gitu kan buat doing webinars atau misalkan paid coach gitu-gitu itu bisa. Ya. Jadi intinya double down on online services. Hmm. Kedua, prepare remote workforce. Jadi tidak hanya Hmm. siapin bisnis yang bisa attract customer dan engage customer secara online, cuma your workforce itu udah harus digital ready di sini. Oke. Kebiasa pakai collaboration itu Hmm. harus terbuka. Nah, I think yang ketiga satu lagi ini sih ya, kita jadi sadar begitu pentingnya infrastruktur buat internet sih. Jadi itu Oke. juga investasi yang perlu diperhatikan juga sih. Itu malah bisa bilang basic jadinya. Eh. Nah, berarti kalau dengan kondisi seperti itu ya, berdasarkan prediksi lu, apakah di masa depan nih, memang benar-benar kalau kemarin-kemarin kan selalu banyak perdebatan gitu ya, tidak mungkin semuanya Hmm. shifting ke online gitu, tidak mungkin nih, makanya sekarang juga orang udah rame-rame aja nih beraktivitas lagi kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, apakah Iya. kalau lu ngeliat ke depannya nih, apakah benar nih offline ini bakal benar-benar hilang dan tadi kan lu bilang double down di online. Nah, itu kan Hmm. berarti investasinya lumayan. Beneran nggak sih Hmm. bener-bener offline ini akan lama-lama ya nggak ada? Mungkin kalau dibilang sampai nggak ada pun juga enggak ya. Dan kita pun juga nggak tahu ya. Kira-kira virus ini sampai kapan sih pandemi ini terjadi gitu ya. Ya. Cuma kalau kita lihat di negara-negara maju yang mereka lumayan tanggap menanggapi situasi ini, offline tuh udah kembali lagi sebenarnya sih ya. Kayak di Oke. Eropa gitu tuh, Nah, di Jerman tuh udah lumayan balik lagi. ya. Tapi tetap aja sih, we'll never know what will happen kan. Di sini lebih kayak risk mitigation plan. Dan Oke. kita penting banget supaya tahu the risk itu could happen upfront. Jadi ketimbang kita terlena lagi gitu kan, nggak jatuh ke lubang yang sama,
selain emang oke, it's fine to have online business, cuma again digital atau online tuh jadi semakin penting ke sini. Oke, wah. Oke, kalau gitu, wah, thank you banget Irzan, sharing-sharingnya menarik banget. Kita hampir 1 jam ngobrol-ngobrol seru banget seputar bagaimana nih SMI dan teknologi bisa bertalian gitu ya, saling support satu sama lainnya. Mudah-mudahan ini jadi ini ya, membukakan insight-insight baru baik buat pelaku UMKM maupun buat para pelaku teknologi. Oke, thank you Irzan, sukses dengan semua rencana Yes, kedepannya. amin. Terima kasih juga udah sharing-sharing di HiFest 2020. Kita pamitan dulu, dan jangan lupa buat yang nonton, masih banyak sesi-sesi sampai sore hari ini, dan juga besok masih ada sesi-sesi menarik lainnya. Oke, mari kita pamitan dulu, sampai ketemu di event-event berikutnya.